puasa mutih itu bid'ah. Bahwa puasa mutih di suatu tempat itu berbeda-beda antara tempat satu dan tempat lainnya, gitu. Berarti maksudnya beda daerah, Beda. Bukan cara pengaruh siapa guru yang mengajar. Kalau saya tidak pernah sampai mikir sampai segitu. Kalau guru yang mengajarkan rata-rata ya mereka mengatakan gini, wis anggar puasa mutih. Udah gitu aja mas. Nggak ada ya katakanlah murid itu tanya gini, itu gimana caranya mbah? Gimana caranya guru? Nggak pernah loh mas. Mereka disuruh mencari, kamu puasa mutih? Ya sudah puasa mutih, gitu. Nah katakanlah puasa mutih, ya saya contohkan. Kalau di tempat saya lebih baik itu dimulai dari hari kelahiran. Itu mulai dari hari itu selama 3 hari berturut-turut, itu normal, gitu. Tapi ada guru atau suatu tempat ya menyuruh puasa mutih, ada yang 7 hari, ada yang 1 hari, ada yang sampai 33 hari, gitu loh. Ada yang menyamakan dengan hari kelahiran, ada yang menyamakan dengan malam Jumat. Tapi ada yang mengatakan gini, Ki, puasa mutih itu kalau harinya Senin Kemis, kita apakah sama seperti puasa Senin Kemis? Ayo, gimana itu? Nah, saya tidak berani mengatakan bahwa puasa Senin Kemis itu boleh puasa mutih. Saya tidak berani mengatakan itu, karena nanti kita berbicara mengenai akidah, begitu. Saya tidak mau menyinggung ataupun kita juga menistakan semacam itu mas. Jadi ya saya harap puasa itu ya kita puasa. Kalau itu niatnya puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis saja. Ya, jangan puasa mutih kemudian diada-adakan menjadi puasa Senin Kemis. Tidak baik, niat hatinya nanti berbeda, gitu loh. Itu. Nah, ini berkaitan mengenai tadi, apakah puasa mutih itu melanggar atau boleh dilakukan atau tidak boleh. Nah, ada yang mengatakan gitu loh mas, puasa mutih itu bid'ah. Ya kan, puasa mutih itu bid'ah. Lah, saya mengatakan ya itu memang jelas bid'ah, wong Nabi Muhammad nggak pernah ngelakuin, gitu loh. Tapi kalau kita berpuasa dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, iya enggak masalah. Kita punya niatan yang baik, puasa mutih, karena itu adalah puasa yang simbolis mas sebenarnya. Puasa yang sangat simbolis untuk membersihkan jiwa. Kenapa yang disebut mutih? Putih itu bersih, suci, membersihkan jiwa kita. Kalau di kejawen, orang Jawa itu mengatakan ya memang hatinya kudu ditoto, gitu. Hatinya memang ditata agar bersih. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa orang itu puasa mutih? Ya, untuk mengamalkan sesuatu, ya kan? Puasa mutih biasanya diidentikan ketika ingin mengamalkan ilmu, mas. Tujuannya apa? Ya kan? Tujuannya ya kita itu harus bersih, gitu loh. Kalau kita hatinya sudah bersih, mengamalkan ilmu itu lebih gampang, lebih mudah, gitu loh. Nah, contoh saya ingin mengamalkan Hizib Sulaiman, ya, doa-doa ataupun kumpulan doa yang sudah dirangkai dan itu menjadi Hizib Sulaiman. Nah, manfaatnya kan untuk kerezekian, wibawa kita, ya kan? Kita tanpa melakukan puasa mutih tiba-tiba kok mengamalkan itu, ya sama ya kita berdoa tapi kita tidak melakukan tindakan. Adanya puasa mutih itu agar kita sadar, oh iya saya ini orang yang nggak suci, saya ini orang yang kotor penuh dosa. Agar apa? Agar bersih. Setelah bersih mengamalkan ilmu itu lebih anteng, tenang. Nah, setelah tenang, ya kemungkinan besar energi ya yang datangnya dari Allah melalui perantara ilmu-ilmu semacam itu ya akan bisa dirasakan, gitu loh mas. Itu mengenai kita berbicara tadi kan harinya mana yang baik, gitu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan teman-teman? Berarti tadi yang sudah dijawab juga mengenai boleh atau tidak mungkin. Oke, belum selesai berarti tadi. Iya, boleh atau tidaknya, ya boleh atau tidaknya saya mengatakan ya sesuai dengan niatan dalam hati mas, gitu. Niatnya dalam hati. Kalau niatnya buruk, niatnya jelek, ya kan, saya ingin mengamalkan ilmu apa begitu, menggunakan puasa mutih untuk mendapatkan
ini. Mohon maaf, katakanlah dia mengamalkan ilmu semar mesem, yang dipikat itu adalah istri orang, kurang ajar orang ini, ya kan? Berarti apa? Niatnya buruk. Nah, di situ datangnya energi itu bukan dari energi ilahiyah ataupun berkah-berkah doa. Ya, datangnya energinya dari jin ataupun setan. Ya jelas kan, Anda akhirnya mengikuti arah setan yang nggak baik. Itu kalau niatnya buruk. Nah, itu yang dilarang. Kalau puasa mutih ditujukan untuk membersihkan jiwa kita, mengharapkan ridho dari Allah SWT, saya yakin tidak masalah begitu. Tergantung niatnya dalam hati loh Mas ya. Jadi jelas, semua yang menyesatkan di dunia ini itu bukan suatu wujudnya, tetapi hatinya, ya, hatinya. Handphone. Banyak orang tersesat karena handphone. Kok bisa Ki Bagus? Banyak orang yang musyrik gara-gara handphone. Ya, handphone ini kalau kalian percaya handphone ini mendatangkan kekayaan Anda, ya kan? Kemudian handphone ini mampu memikat mata Anda, hati Anda, kemudian apa ini? Waktu Anda, sehingga tidak bisa meninggalkan handphone dan Anda meninggalkan yang lainnya. Mungkin tidak Anda menuhankan handphone? Saya tanya untuk teman-teman semuanya yang nggak setuju, mohon tuliskan di kolom komentar. Coba kalian yang sekarang punya handphone, ya katakanlah mereknya bagus atau apapun itu, coba 3 hari handphone itu matikan, masukkan ke dalam lemari, simpan. Hati kalian tenang enggak? Ya, jiwa kalian tenang enggak? Ya, kalau merasa tidak tenang gara-gara handphone itu diinggirkan ataupun dipinggirkan, ya sama. Berarti apa? Ya, Anda terlalu mempercayai handphone itu. Banyak loh orang di luar sana, kebanyakan juga wanita, mengatakan kalau tidak ada handphone itu rasanya gimana gitu loh, apalagi tidak ada medsos, ya kan? Ini yang salah saudaraku semuanya. Kita berbicara mengenai tadi hikmah dari puasa mutih itu, ya memang tadi membersihkan jiwa kita. Kalau niatnya salah, ya salah, tidak boleh. Kalau niatnya bagus, ya silakan, tidak masalah. Gitu loh saudaraku semuanya, ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa berjumpa mengenai tema-tema lainnya atau apapun itu. Tuliskan di kolom komentar pertanyaan kalian atau ingin bahas apa, monggo dituliskan di kolom komentar, gitu ya. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, follow juga Instagram saya @kibaguswijaya begitu. Oke, sekian dari saya. Kita next video ya Mas ya. Oke, sampun Mas.